Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya siswa-siswi Ibu? Selalu semangat ya walaupun belajarnya dari rumah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar SKI tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum mulai belajar, yuk mari kita berdoa dulu yuk. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang keperwiraan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita akan membahas tentang beberapa hal mengenai perjuangan Nabi dan sahabatnya dalam peperangan melawan kafir Quraisy. Beberapa peperangan yang dipimpin oleh Nabi atau sahabat akan kita bahas untuk kita ambil hikmahnya, terutama yang berhubungan dengan keperwiraan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya yang tak gentar menghadapi pasukan musuh dengan jumlah yang sangat banyak. Sebelum kita masuk ke materi intinya, kita harus tahu dulu nih apa sih penyebab terjadinya peperangan seperti ini. Jadi, pada awalnya di Madinah kaum muslimin bertambah kuat. Nah, karena kaum muslimin bertambah kuat, kaum kafir Quraisy merasa iri dan merasa khawatir dan merasa terancam. Karena takut sewaktu-waktu Nabi Muhammad SAW akan menyerang kaum kafir Quraisy. Oleh karena itu, kaum kafir Quraisy selalu berusaha memecah belah persatuan kaum muslimin yang ada di Madinah. Mereka bersekutu dengan kaum Yahudi dan suku-suku Arab lain yang masih kafir. Mereka mengganggu dan memecah belah kaum Ansor dan kaum Muhajirin. Bahkan mereka mengancam akan menyerang kaum muslimin yang ada di Madinah. Untuk menghadapi ancaman tersebut, Rasulullah SAW menyiapkan pasukan dari kaum Ansar dan kaum Muhajirin. Sementara itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang mengizinkan kaum muslimin untuk berperang, yaitu dari surat Al-Hajj ayat ke-22. Nah, maka terjadilah yang pertama adalah Perang Badar. Perang Badar ini terjadi pada bulan Ramadan, bertepatan pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, atau sama seperti tanggal 8 Januari 623 Masehi. Nah, perang ini terjadi di desa Badar, makanya disebut dengan Perang Badar. Desa Badar ini letaknya di antara Mekah dan Madinah. Kaum muslimin di sini diwakili oleh 314 orang, sedangkan kaum kafir Quraisy memiliki pasukan 1.000 orang dengan persenjataan yang lengkap, sedangkan kaum muslimin cuma 314 orang, persenjataannya itu sangat terbatas atau seadanya. Nah, tentu saja
dalam perang kita membutuhkan yang namanya strategi. Apa sih strategi Rasulullah dalam perang Badar? Yaitu adalah menguasai penampungan air. Penampungan air ini sangat dibutuhkan dari kaum kafir Quraisy maupun kaum muslimin. Nah, ada seorang kaum kafir Quraisy yang bernama Aswad bin As'ad ingin menghancurkan kolam penampungan air itu. Tetapi penampungan air itu dijaga oleh Hamzah bin Abdul Muthalib dan dia berhasil menggagalkan apa yang dilakukan oleh Aswad. Bagaimana sih kaum muslimin bisa memenangkan peperangan? Bermula pada perang tanding yang berubah menjadi perang massal. Dalam perang tanding, pihak Quraisy diwakili oleh 3 orang yaitu Utbah, Syaibah bin Rabi'ah, dan Al-Walid Utbah. Sedangkan kaum muslimin diwakili oleh Ubaidillah bin Harits, Ali bin Abi Thalib, dan Hamzah bin Abdul Muthalib. Ketiga orang Quraisy tersebut mati terbunuh dengan sebanyak 70 orang dan 70 orang lainnya ditawan oleh pasukan muslimin. Nah, salah satu orang yang terbunuh adalah Abu Jahal yang dikalahkan oleh Mu'az bin Amru. Nah, dengan jumlah yang sangat terbatas dan alat peperangan yang sangat seadanya, di sini Allah telah menolong kaum muslimin. Secara logika, nggak mungkin kaum muslimin bisa menang. Bayangin aja 300 banding 1000 orang. Tetapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hal ini menyebabkan alhamdulillah kaum muslimin bisa menang dalam perang Badar ini. Nah, karena kaum muslimin ini banyak yang menang dalam perang Badar, karena kemenangan dalam perang Badar ini menambah harum nama kaum muslimin di bangsa Arab, sehingga bangsa Arab banyak yang memeluk Islam dengan sukarela. Nah, setelah perang Badar terjadi juga yang namanya perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi di pertengahan bulan Sya'ban tahun ketiga Hijriyah, bertepatan dengan bulan Januari 625 Masehi. Peperangan ini terjadi di Gunung Uhud, gunung yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Oleh karena itu, perang ini disebut dengan Perang Uhud. Kenapa bisa terjadi Perang Uhud? Karena kaum kafir Quraisy ingin membalas kekalahan di Perang Badar. Nah, seperti yang terjadi pada Perang Badar, tentu saja Rasulullah juga mempunyai strategi dalam Perang Uhud. Apa sih strategi Rasulullah dalam Perang Uhud ini? Yaitu menempatkan 50 orang pasukan pemanah yang dipimpin oleh Abdullah bin Zubair. Ya, mereka berada atau siaga di atas puncak Gunung Uhud. Mereka sudah dipesan oleh Rasulullah untuk tidak meninggalkan tempat masing-masing sampai perang berakhir. Di sayap kanan, kaum muslimin dipimpin oleh Mundir bin Amru, dan di sayap kiri dipimpin oleh Zubair bin Awam dan Miqdad bin Al-Aswad, sedangkan di barisan depan dipimpin oleh Hamzah dan Ali bin Abi Thalib.
Nah, dalam perang Uhud ini yang memimpin langsung adalah Rasulullah SAW, sedangkan dari kaum kafir Quraisy dipimpin langsung oleh Abu Sufyan. Nah, awalnya kaum muslimin berhasil mengalahkan pasukan kafir Quraisy. Mereka dibuat kocar-kacir, berlarian meninggalkan arena perang. Kaum muslimin mengira musuh telah kalah, sehingga pasukan pemanah yang di atas gunung turun untuk mendapatkan harta rampasan yang berserakan di bawah. Mereka melupakan pesan Rasulullah. Khalid bin Walid memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil alih posisi. Khalid menyerang pasukan Islam. Banyak pasukan Islam yang tewas karena tidak disiplin dan tidak memperdulikan perintah Rasulullah. Pasukan Muslim nyaris mengalami kekalahan, bahkan Rasulullah pun sempat terluka. Jadi, di perang Uhud ini yang memenangkannya adalah kaum kafir Quraisy. Kenapa kaum kafir Quraisy bisa menang? Atau mengapa kaum muslimin mengalami kekalahan? Yang pertama adalah karena para pemanah yang berjumlah 50 orang tidak mengikuti pesan Rasulullah. Yang kedua, adanya kaum munafik yang mundur, tidak mau perang, dan seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau telah mengutamakan pasukan. Rasulullah adalah seorang panglima yang berani dan bijaksana. Beliau mengutamakan pasukan, peduli terhadap pasukan, dan memaafkan kesalahan pasukan yang tidak taat kepada perintahnya. Itulah adalah jiwa besar dari Rasulullah SAW. Demikian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan di learning ya. Terima kasih. Semoga kalian mengerti dalam materi ini. Sebelum mengakhiri, mari bersama-sama kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.